Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisa Aryani. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, sebelum kalian belajar, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulis kalian. Oke, jika sudah siap, mari kita mulai belajarnya pada hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa di klik like, lalu klik subscribe, dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya. Ditunggu komen dari kalian. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus. Nah, di sini gerak lurus itu terbagi menjadi dua, ada GLB dan ada GLBB. GLB sendiri itu merupakan gerak lurus beraturan dengan pengertian yaitu gerak benda dalam lintasan lurus dengan besar kecepatan yang tetap. Jadi pada GLB kecepatannya tetap atau dengan kecepatan 0. Contohnya merupakan orang yang sedang berjalan dengan kecepatan yang konstan atau tetap gitu. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan gambar grafiknya. Ini contohnya seperti itu. Oke. Jadi, pada gerak lurus beraturan kecepatannya konstan dan percepatannya 0. Sedangkan pada GLBB itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Oke, di mana merupakan gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Oke, dan percepatannya tetap. Jadi perbedaan antara GLB dan GLBB itu adalah GLB kecepatannya tetap sedangkan percepatannya 0. Sedangkan pada GLBB bendanya bergerak dengan kecepatan yang berubah tetapi teratur dan percepatannya tetap. Nah, di sini GLBB itu terbagi menjadi dua. Ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bentuk grafiknya untuk yang dipercepat dan diperlambat. Nah, untuk contohnya di sini ada contoh orang yang menaiki sepeda pada suatu lintasan. Untuk kondisi yang pertama, yang ini ya, maka orang tersebut mengalami GLBB dipercepat karena dia berada di lintasan menurun. Oke, seperti yang pernah kita alami, memang ketika menaiki sepeda pada lintasan menurun pasti lebih cepat. Oke, sedangkan posisi yang kedua merupakan GLBB diperlambat. Seperti itu karena melewati lintasan yang menanjak seperti itu. Oke. Si GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam GLB. Yang pertama itu ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu sendiri merupakan jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu dan termasuk kebesaran skalar. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu dan merupakan besaran vektor. Nah, secara matematis atau persamaan atau rumusnya dari kelajuan dan kecepatan ini adalah V sama dengan S per T. Oke, kita buat segitiganya. Nah, yang di atas ini S, yang di sini V, yang di sini T. Oke, ini merupakan segitiga dari rumus atau persamaan kecepatan dan kelajuan. Nah, jika yang ingin kita cari adalah S-nya, maka rumusnya menjadi S sama dengan V dikali T. Jika yang ingin kita cari adalah T-nya, maka rumusnya menjadi E sama dengan S per V. Nah, ini merupakan rumus atau persamaan dari kecepatan dan kelajuan. Nah, yang selanjutnya ada percepatan. Kecepatan itu merupakan perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu. Nah, rumusnya dari percepatan itu adalah A sama dengan V per T. Nah, kita buat lagi segitiganya.
Yang di atas V, di sini A, di sini T. Oke, ini adalah segitiga dari persamaan percepatan. Jika yang ingin kita cari adalah si V-nya, maka rumusnya menjadi V sama dengan A dikali T. Jika yang ingin kita cari adalah T-nya, maka rumusnya menjadi T sama dengan V per A. Oke. Ini merupakan rumus atau persamaan yang ada di gerak lurus beraturan. Selanjutnya kita akan bahas GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, untuk percepatan di sini si A ini percepatan itu terbagi menjadi dua. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Maksudnya apa? Ketika yang positif itu adalah percepatannya searah dengan arah kecepatannya atau searah dengan gravitasi, sehingga kecepatannya semakin meningkat. Contohnya adalah itu tadi, orang yang menaiki sepeda pada lintasan menurun. Sedangkan percepatan negatif itu adalah yang berlawanan arah dengan kecepatannya atau dengan si gravitasi, seperti itu, sehingga kecepatannya semakin berkurang atau semakin lambat. Contohnya adalah orang yang maksudnya orang yang sedang bersepeda pada lintasan menanjak seperti itu. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Untuk GLBB sendiri terdapat 3 buah rumus utamanya. Rumus yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Lalu yang kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Oke, yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Seperti itu. Ini merupakan 3 rumus utama dari GLBB. Nah, sudah selesai pemaparan materi tentang GLB dan GLBB. Sekarang kita ke keterangan dari simbol-simbol yang tadi di rumus-rumus yang ada di awal. Oke. Tadi dari rumus kecepatan ada yang namanya V. V itu merupakan simbol dari kecepatan. Satuannya meter per second. Lalu ada S. S itu merupakan jarak. Satuannya meter. Lalu ada juga yang namanya T. T itu waktu. Satuannya second atau detik. Oke. Lalu ada percepatan. Percepatan tadi simbolnya A. Dengan satuan meter per second pangkat 2. Oke. Lalu di rumus yang 3 ini terdapat VT. VT itu merupakan kecepatan akhir. Satuannya masih sama seperti V, yaitu meter per second. Oke. Lalu ada V0. V0 merupakan kecepatan awal. Satuannya pun sama, meter per second. Oke. Lalu ada S. S juga sama, satuannya masih sama, meter, yaitu jarak. Lalu ada A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. T itu waktu, satuannya second, seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh soal gerak lurus. Sebuah bus bergerak secara konstan dengan kecepatan 80 km per jam. Dan waktu yang dibutuhkan untuk bus menempuh jarak 32 km adalah, berarti yang diketahui itu adalah kecepatan V. V-nya 80 km per
Lalu jaraknya atau S-nya adalah 32 kilometer. Yang ditanya adalah waktunya. Rumus T adalah S per V. S-nya 32, V-nya 80. 32 dibagi 80 sama dengan 0,4. Satuannya jam. Oke, selesai. Selesai pembahasan tentang gerak. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham ya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini adalah gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Ada GLB, ada juga GLBB. GLB merupakan gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLB sendiri itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan diperlambat. Yang dipercepat itu adalah contohnya ketika kita menaiki sepeda pada lintasan menurun, sedangkan yang GLBB diperlambat adalah contohnya pada saat kita menaiki sepeda pada lintasan menanjak, seperti itu. Oke? Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian juga paham, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.